Jadi ternyata selama kejadian gue di dalam kelas itu, yang lagi duduk itu siswa lagi ngantek, yuk, hai. Jadi ini podcast apa sih? Jadi ini kita sih temanya horor, cuma karena stres sama kerjaan dan lain-lain, akhirnya kita memutuskan Dibanding gak ada waktu. nggak ada waktu. Ya kita cerita-cerita aja gitu kan. Basically bakalan cerita horor, terus ya buat teman-teman ini studio setup kita dengan seadanya. Mungkin nanti horornya lebih ke horor komedi karena kalau bakalan horor full horor mungkin ya ambience-nya kayak kita lagi menemukan ambience yang cocok. Cuma kalau sekarang karena kita juga suka bercanda, jadi kita bakalan ceritanya horor komedi. Mungkin kenalan dulu kali ya Mas ya. Oke. Lo dengan siapa? Oh ya, halo, gua Valen. Gue dengan Okto. Nama acaranya belum ada. Nama acaranya belum ada. Nanti menyusul. Pokoknya next episode kita udah ada namanya. Ntar kita... Oh enggak, pas tayang ini udah ada namanya pasti ya. Sekarang kita editing dulu. Oke. Untuk yang pertama itu kita akan bahas apa nih, Len? Gue sih pengen bahas cerita horor waktu sekolah boleh. Mungkin kalau gue sih waktu gue SMP ya, gue ada sedikit pengalaman yang bisa dibilang mungkin horor nggak horor sih kayak gitu. Oke. Kalau lo apa Mas? Sama. Oke. Sama. Iya. Tapi pas banget lah. Tadi kan pas awal-awal lu gue pakai tumbler ya. Boleh lah ngomong dikit gitu. Selalu pakai gelas ya. Lu lihat tuh gelasnya. Ini gelas sekolah gue, jadi pas kan temanya kan. Oke ya. Jadi tema kita hari ini pokoknya seputar horor atau misteri lah ya. Pas di zaman sekolah gitu. Nanti dari Valen mungkin ada sharing ceritanya. Ceritanya apa nih? Jadi gue dulu tuh waktu SMP gue di Jawa. Jadi, bukan di Dirian ya lu? gue lahirnya di Jayapura, tapi SMP gue di Jawa. Oke, jadi waktu gue SMP, gue nggak sebutin nama SMP-nya. SMP gue tuh di Jawa Timur. Itu lumayan. Di Jawa Timur tuh SMP-nya tuh nggak banyak kayak di beberapa kota-kota lain. Jadi kalau gue sebutin lokasinya di mana itu udah ketahuan banget. Jadi gue nggak akan sebutin, mungkin teman-teman gue yang tahu. So, di SMP gue tuh memang bisa dibilang lokasinya cukup strategis dengan tempat-tempat kalau misalnya ada acara budaya atau ada acara apa itu orang-orang tuh pasti melakukan sebuah kayak misalnya upacara atau tradisi apa pasti di situ karena SMP gue di depannya pas. Nah terus di SMP gue itu waktu itu memang belum zamannya sosmed ya. Ini mungkin settingnya tuh di 2013 2012 mungkin. Oke. 2012 lo ngapain? Anjing. Gak apa-apa ini gak bisa. 2012 kayak gue masih TK ya. Oke, so waktu Taman kakak. Jadi waktu di SMP tuh gue tuh ikut sebuah ekstra kurikuler. Waktu itu ekstra kurikuler gue tuh PMR ya. Wih. sangat tidak sesuai dengan gue yang tidak berberi kemanusiaan. Oke, balik lagi horor. Terus waktu SMP gue nggak tahu kenapa ya, hampir di setiap ekskul tuh selalu ada yang namanya jurit malam. Hampir di setiap ekskul, gue nggak tahu di Jawa tuh ada aja dari SMP SMA pasti ada jurit malam. Kayak jurit malamnya simpel sih, kayak ya udah lo harus muter-muterin sekolah. Kayak gue bingung nih sebenarnya jerit malam atau jurit malam sih? Gue nggak tahu, gue bilangnya jurit malam atau jurik. Jurik bahasa Sunda kali Ya, kalau lu ada yang tahu yang mana yang bener ya nggak tahu deh. Intinya setahu gue sih jurit malam. jurit malam. Iya. Oh, oke. Nah waktu SMP jadi
karena waktu itu gue kelas 2, jadi SMP kelas 2, sebagai panitia gue harus kita stay di pos-pos kayak gitu. Nah biasanya di pos-pos nanti itu si adik kelasnya atau adik tingkatnya tuh dia akan muterin sekolahan, ngikutin pos-pos tersebut, misalnya di pos 1, pos 2 kayak gitu berurutan. Nah kebetulan waktu SMP itu gue dapet pos yang menurut gue paling gampang, pos bayangan. Pos bayangan tuh maksudnya gimana ya? Jadi gue cuma standby doang, kayak misalnya antara pos 1 sama pos 3 tuh jaraknya cukup jauh tuh. Nah, lu di tengah-tengahnya. Iya. Okay. Jadi gue cuma ngasih tahu kayak kesana dong gitu. Nah di situ tuh nggak ada tes. Biasanya di pos 1, di pos 2 itu nanti kan ada tes ya, kayak si adik kelasnya suruh ngapain, kayak kayang atau apa. Si anjir. Nah terus di pos gue tuh ada 2 orang. Iya. Jadi ada gue sama temen gue cewek nih. Gue samarin namanya Siska lah kayak gitu. Siska angkatan lu itu. Enggak sih. Oke, jadi gue waktu itu sama si Siska ini. Nah jadi waktu sama Siska tuh gue cuma standby, tugas gue sama dia tuh cuma standby aja, nungguin adik-adik gue lewat, dan gue bilang nanti kesana ya, udah kayak gitu doang. Tapi karena waktu itu gue termasuk yang panitia cukup malas ya, jadi gue bilang sama si Siska, karena dia ini tipe yang sangat bertanggung jawab menurut gue. Jadi dia tipe yang benar-benar serius ngambil segala macam situasi, dia tuh benar-benar menjadi perannya lah. Nah sementara gue kayak udah lalu standby aja kayak gitu. Terus gue bilang ke si Siska, nanti kita kan jurit malam biasanya jam 9 ke atas ya, jam 9 malam, jam 10. Nah gue bilang ke dia, nanti jam 9 lu jaga ya, gue mau di dalam kelas aja waktu itu. Nah gue masuk tuh ke dalam kelas, jadi si Siska di luar, gue masuk dalam kelas. Waktu itu belum ada WA ya, masih BB kan zaman itu. 2000 ya, dari zaman itu masih BB lah. Gue masih ingat kok. Gue pakai pager deh. Jadi gue waktu itu di dalam kelas sambil gue chatan waktu itu sama cewek gue. Cewek gue kebetulan ikut ekskul yang sama. Ini SMP? SMP. Oh udah punya cewek. Mafia. Mantap. Oke. Nah terus gue tanya dong, lo di mana? Oh gue ada di, gue lupa dia di pos berapa, antara pos 1 atau di pos terakhir, gue lupa deh. Ya udah, gue di dalam kelas itu. Nah kelasnya tuh ya udah kayak kelas pada umumnya, yang dimana lampunya mati, terus nggak ada siapa-siapa, gelap kayak gitu. Gue nggak ngerasakan hal-hal aneh, sama sekali gue nggak ngerasain hal aneh. Cuma beberapa kali gue sering keluar kelas, gue ngecekin si Siska, gue ngeliatin dia kayak gimana, aman kan gitu. Sekali 2 kali dia masih jawab. Pas ketiga kali gue tanya sama dia diem aja, nggak ngejawab. Gue mikir mungkin dia kesel kali ya karena gue tidak bertanggung jawab dan meninggalkan dia. Tapi udah, gue nggak terlalu mikirin, gue tetap stay dalam kelas. Jadi gue ninggalin si Siska di luar kelas, kondisinya sendirian, gelap, dan ya itu sepi banget. Jadi dia anak cewek gue tinggalin di luar kelas, bener-bener sangat tidak bertanggung jawab. Dan gue ada di dalam kelas itu. Terus gue lupa deh, mungkin sekitar 10-20 menit tuh masih aman, gak ada apa-apa. Mungkin di 20 menit ke atas gue baru ngerasain kondisi kelas itu mulai panas. Jadi gue ngerasain mulai panas. Terus gue kayak kayaknya gue mending bukain aja tuh semua jendela. Jadi semua jendela gue buka, dan gue ngeliat kayak gorden yang kena angin gitu. Tapi gue sama sekali mikirnya oke, kayak itu normal. Ini kelas terang atau gelap? Gelap. Jadi jadi bisa dibayangin kan, kayak ada di satu ruangan, isinya bangku-bangku, dan gue tuh posisinya tiduran di atas bangku itu. Bangku panjang pendek? Bangku pendek, bangku apa namanya? Sekolah satu-satu itu ya? Iya. Terus kadang gue juga tiduran di atas meja kayak dan gue santai aja. Terus gak selang berapa lama,
gue tuh denger suara kayak apa ya, lo tahu gamelan kan, ding 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 ya, gamelan kayak gitu. Terus nah karena sekolah gue tuh emang deket sama lokasi buat acara-acara kesenian dan ya acara-acara apa ya biasa adat-adat Jawa kayak gitu, gue mikir itu di malam itu mungkin lagi ada orang latihan, atau di malam itu anak-anak di sekolah gue tuh ada ekstra karawitan ekstra buat pelajaran gamelan kayak gitu, segala macam. Mungkin gue mikir mereka lagi latihan jam 10 malam. Barengan. Iya. Terus habis itu gue diem aja, gue santai. Terus tiba-tiba gue denger suara ini, suara kayak lo tau Boneng gak sih yang tukang es yang biasanya tong gitu. Iya, es dung biasanya. Iya, kayak gitu. Gue denger tuh mas, gue dengerin, terus gue mikir, wah gila ya, kasihan ya nih orang bapak-bapak nih jualan sampai tengah malam, sampai jam 11 malam masih bunyi-bunyiin itu esnya. Ya secara refleks kan gue jalan. Lo mau beli rencananya? Itu gue di lantai 2. Oke. Lo pengen lihat doang? Iya, gue pengen lihat karena gue nggak tahu, gue cuma kerasa kayak kepanggil aja kayak gue pengen lihat sosok bapaknya itu yang penasaran di luar. Karena gue dengernya dari balik jendela. Akhirnya gue ngelihat keluar, gue lihat dari lantai 2 ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan gue ngelihat ke arah lokasi tempat kebudayaan yang biasanya orang-orang latihan itu juga sepi. Ada juga. Karena ya mungkin jam 9. Itu suara keras banget. Suaranya nggak keras tapi nyaring. Jadi gue masih sempat dengerin. Terus setelah gue dengerin itu, gue masih mikir itu hal yang positif karena tadi kan kalau nggak suara kebudayaan, orang-orang lagi latihan, suara tukang es nggak ada, ya mungkin orang-orang lagi latihan karawitan, ekskul yang tadi. Gue mikir kayak, oh mungkin masih ada yang latihan, jadi gue masih positif aja. Cuma sudah hampir setengah jam, gue baru ngerasain kayak, jadi gue harus keluar deh ngecekin teman gue, karena gue baru sadar setengah jam gue nggak ngecekin dia, kasihan juga, karena kan acara jerit malam itu cuma 1 jam ya. Jadi gue mikir kayak oke, setengah jam gue keluar, gue mau ngeliat dia, gue keluar, gue ajakin ngobrol. Sis gimana, aman gak? Gue ajakin ngobrol, gue ajakin ini, gue ngoceh segala macem, dia nggak ngerespon. Mungkin dia kesel kali ya, karena waktu itu gue mikir kayak yang namanya masih SMP kan, lo punya teman cewek nggak mau ngerespon, ya mungkin dia kesel sama lu. Dan gue juga nggak terlalu akrab sama dia, jadi gue cuma tahu dia dari cerita teman-teman gue aja gitu. Gue nggak terlalu deket, jadi gue mikirnya oh mungkin dia kesal kali sama gue atau apa. Dan setiap kali gue ajak ngobrol diem aja, dia diem. Dan at the moment kebetulan posisi kelas gue, pos bayangan itu sebelahnya tuh ini dekat sama aula. Jadi gue dari jauh tuh bisa ngeliat aula gue yang sama-sama di lantai 2. Dan di lantai 2 tuh gue ngeliat ada bapak kos. Sebenarnya kosan apa sekolah? Sekolah. Gak tau kok bapak kos. Nah gue ngeliat itu ada bapak yang suka bersih-bersih itu. Itu mukanya kayak bapak kos. Apa dia hidup di alam? Nggak, jadi gue ngeliat ada yang biasa aja bersih-bersih sekolah gue tuh. Nah terus gue secara spontan gue mau itu refleks horor. Jadi secara spontan gue ngeliat itu si bapak penjaga itu kayak biasanya kan dia emang suka bersih kan. Gue ngeliat dari kejauhan, gue mau teriak Pak gitu, karena gue ingin mecahin suasana hening gue sama si Siska ini gitu. Maksud gue kayak biar nggak kosong lah, nggak diem Pak gitu. Nah ternyata si bapak tadi tuh kayak dia tuh posisinya kayak lagi loncat, kayak loncat biasa gitu. Badannya kan kehalang dari pinggang ke bawah kan kehalang dinding ya. Jadi gue nggak bisa lihat dari pinggang ke bawah. Jadi dia kayak lagi loncat, terus habis itu dia kayak
kayak hilang aja gitu. Jadi dia loncat gitu, terus dia kayak tenggelam gitu. Jadi seluruh badan kayak tiba-tiba gak kelihatan aja, kehalang sama dinding. Terus gue mikir kayak, ini kan di lantai 2 kan? Iya, dia loncat aja dari, maksudnya kayak loncat biasa, loncat di tempat kayak gitu. Jadi gue mikir, ini kenapa nih bapak nih, aneh banget gitu. Mungkin dia lagi ngapain kali, tapi udahlah. Nah karena kondisi lagi sepi dan segala macem, ya udah gue duduk lagi ada pada depan sama si Siska. Cuma dia dari tadi tuh rambutnya kan agak panjang ya, dia diem duduk aja, gue nggak kelihatan mukanya segala macem. Tapi gue sambil main HP kan waktu itu. Nggak selang lama, mungkin sekitar 5 menitan dari kejadian si bapak penjaga tadi, gue ngeliat ada teman-teman gue yang tugasnya emang sweeping. Jadi mereka tuh ngasih tahu kalau si tim ini udah lewat belum, si adik kelas kita. Oh udah kayak gitu. Nah dia tuh emang ngecekin, ngejaga-jaga kalau ada nggak anak yang ketinggalan kayak gitu. Jadi dia datang, terus dia bilang, kita udah semua anak udah lewat nih gitu, tinggal panitia harus balik kayak gitu kan. Oh oke. Udah gue balik ya. Gue tanpa perasaan bersalah, ya udah gue ninggalin si Siska aja dengan kondisi dia diem kayak gitu. Terus pas gue balik, gue tuh baru sadar gitu kayak semua anak-anak emang udah lewat. Iya udah lewat. Oh oke, gitu. Terus ini acara 1 jam kan? Iya 1 jam, kita on time kok. Gue di situ baru ngerasa perasaan gue tadi di dalam kelas itu cuma setengah jam deh, nggak lama kok, udah 1 jam aja. Pas gue lihat HP, oh itu udah 1 jam. Terus oh ya udah. Terus si temen gue tanya, si Siska dari tadi diem. Ya dari tadi diem aja, nggak ada suara. Ya udah gue turun. Semuanya berjalan normal. Terus gue baru dapat obrolan itu paginya. Oke. Anjir, gue merinding gitu. Gimik banget. Jadi si Siska tuh lagi kemasukan. Jadi dia benar-benar waktu gue ajak ngobrol setelah gue keluar dari kelas untuk yang ketiga kalinya, yang dia diem, nggak ada suara, nggak ada apa, itu posisi dia udah kayak yang karena bengong kali ya. Ya mungkin yang ada di badannya tuh bukan dia, tapi dia diem aja. Ya terus gue tanya juga kan sama waktu itu pembina PMR gue, emang orangnya bisa lah. Terus dia ada obrolan ke teman-teman, terus gue tanya, nah yang gue lihat itu siapa? Oh ternyata itu apa ya istilahnya, penjaga yang goibnya sekolahan gue. Masuk ke Siska yang apa namanya, yang ya gue nggak tahu masuk atau apa, intinya yang ada di dalamnya bukan Siska. Terus yang gue lihat yang di aula tadi itu bukan penjaga kelas gue. Itu beda orang lagi. Jadi dia kayak menyerupai gitu. Nah terus di momen itu gue baru sadar ternyata emang sekolahan gue tuh banyak cerita-cerita yang mungkin simpang siur, kayak anak-anak ngeliat hantu, ngeliat apa, ternyata itu sosok yang apa ya, kayak jadi-jadian, bukan sosok aslinya kayak gitu. Dan beberapa anak tuh ada yang kayak kesurupan atau apa, tapi udah bisa dinetralisir. Mungkin karena waktu itu sekolahan gue juga nggak terlalu ingin memblow up hal-hal tersebut ya. Tapi emang itu udah jadi kayak rahasia umum lah kalau banyak hal yang sering goib terjadi di sekolah lu gitu ya. Kayak misalnya tadi kejadian PMR, terus mungkin ada kayak kejadian tiba-tiba ada satu ruangan yang sama sekali anak-anak sekolahan tuh takut buat kesana karena emang lab bahasa gue, ruangan tersebut itu emang nggak pernah dipakai. Jadi kayak setiap kali ada yang kesana, udahlah nggak usah gitu. Nah ternyata emang setelah kejadian tadi gue ngerasa kok ternyata emang bener ya, yang horor itu emang ada gitu. Tapi gue bikin penasaran ya, tadi kan udah diceritain Siska itu bukan sosok yang bukan si Siska sebenarnya gitu ya. Semalaman itu dia di mana? Ya udah dia di ruangan itu, terus bangun pagi dia di situ gitu. Iya, atau gimana? Enggak. Jadi dia kayak seharian semalaman itu kayak sosok dia kan dimasukin gitu ya. Ya udah dia sadar tuh ketika acara udah selesai, jadi dikeluarin sama
temen gue. Oh, udah ada yang bantuin pas Iya. waktu itu juga. Tapi lu baru diceritain tuh paginya. Paginya, karena mungkin biar panitia Nggak nggak panik. dan masih SMP ya. Anak SMP lu ceritain kayak gitu bukannya takut malah seneng kan. Ya nggak tahu juga sih, tergantung. Gue gitu sih. Ada yang serupa nih, mana kayak gitu. Terus ya kalau dari gue sih itu ya gue selama SMP kenanya di situ. Nah terus SMA gue juga ada mungkin kejadiannya nggak terlalu se ekstrim yang waktu gue rasakan di SMP karena kan SMP tuh gue denger suara denger ini gitu kan. Kalau di SMA itu, nah kebetulan SMA gue tuh bisa dibilang dia tuh di pinggir jalan, jadi nggak deket sama, jadi dia tuh di kanan kirinya tuh kayak lapangan sama perumahan warga. Jadi beneran ya udah nggak tempatnya tuh spotnya tuh nggak kayak di SMP gua yang dekat sama. Gue rame lah ya SMA lu tuh. Nah waktu SMA, jadi gua dulu SMA itu biasanya sering main game sama temen-temen gue sampai malam dan kita biasanya nginep di sekolahan. Nah biasanya waktu jadi mabar di sekolahan gitu. Iya. Nah zaman dulu itu belum ada Mobile Legend. Ada aja. Jadi kita mainnya. Jadi kita lu dong. Nggak, jadi kita waktu itu main Dota kan. Waktu SMA. Terus gue waktu itu kelas 2 ya, gue kelas 2. Jadi teman-teman gue yang OSIS itu udah jadi panitia. Jadi mereka udah gak dibabu-babuin lagi nih, mereka udah nyuruh-nyuruh. Nah tapi tetap sih mereka tetap bekerja sih teman gue itu. Nah gue ingat waktu itu masih maghrib. Maghrib gue yang lain itu kita tuh udah kayak persiapan, udah pulang sekolah, udah sholat segala macem, udah buka laptop. Jadi ada 2 temen gue yang menjelang maghrib itu mereka belum masang jaring-jaring buat volley. Tahu kan kalau volley kan biasanya ada itu net terus jaring-jaring samping tuh. Nah temen gue tuh 2 orang temen gue tuh belum masang itu jaring-jaring. Jadi mereka kayak udah belakangan aja lah. Nah ketika mau maghrib mereka baru ingat, aduh kita belum masang nih udah jaring-jaring. Ya udah kita mau masang dulu ya. Ya udah mereka masang jaring-jaring. Setahu gue masang jaring-jaring tuh main cepet dan ya mungkin sekitar 10-15 menitan lah. Jadi posisinya gue main lain, kita udah fokus ke game, kita udah semua bahasa binatang kita keluarkan di kala itu gitu kan, namanya anak main game kan. Tiba-tiba teman gue nggak sampai 5 menit mereka udah balik. Gue mikir cepet banget ya kayak gitu kan. Tapi gue nggak komen apa-apa, cuma gue ngeliat mereka berdua tuh udah diem, udah pucat kayak gitu. Terus mereka mulai buka laptop main game, tapi mereka udah kayak nggak konsen gitu mas. And then waktu selang berapa lama gue lupa deh, mungkin sejam 2 jam. Biasanya kan main game kan durasi game dulu kan lebih lama ya, gak kayak game sekarang. Sejam 2 jam temen gue tuh ini mulai ya biasa anak main game ngumpat-ngumpat gitu kan, dan semuanya tuh udah kata-kata kotor tuh keluar. Terus habis itu agak kurang berakhlak ya. Iya, emang gak ada akhlaknya. Gak ada akhlaknya. Terus karena posisi gue waktu itu deket sama pintu ruang OSIS. Kita waktu itu main di ruang OSIS kan. Ruang OSIS gue tuh jendelanya yang di belakang itu udah ditutup. Jadi dia posisinya kayak 3x4 panjang gitu kan, kayak 3x7 panjang banget itu. Nah jendelanya cuma di belakang doang, itu udah ditutup. Adanya jendela depan ada ke pintu. Nah posisi gue di situ, pintu kan kebuka. Tiba-tiba itu pintu tuh mau nutup mas. Nah tapi nutupnya tuh kayak nutup yang didorong tangan gitu. Bukan yang nutup angin yang cuma sampai ini ya, sampai kayak separuh doang. Ini enggak. Dia langsung kayak mau nutup seret. Itu posisi kita yang habis teriak-teriak udah maki-maki segala macem. Itu diem tuh. Itu diem terus kita udah, waduh kayak ada yang gak bener nih, kayak ada aneh nih. Tiba-tiba teman gue yang 2 tadi, ya kita udahan ya main gamenya, mau tidur dulu. Padahal itu masih jam berapa ya? Masih jam, ya mungkin jam 7, jam 8an lah. Biasanya kita main tuh sampai jam 11 sampai jam 12 malam kayak gitu.
mereka tutup laptop, mereka bilang mau tidur, itu udah kayak kode gitu kan ke kita semua. Udah tutup laptop tuh. Nah, terus setelah semuanya udah posisi kayak santai, baru deh kita tanya, emang kenapa kok kalian aneh, kok ada yang beda? Ternyata waktu mereka masang jaring-jaring tadi, mereka diketawain, ada yang ketawa kayak gitu. Kasihan lu pasang jaring gitu. Temen lu udah main game, lu belum masang. Temen lu udah main, lu masih kerja. Nggak, dia diketawain kayak ya miskel lah kayak gitu. Yeah. Gitu. Terus mereka maghrib terus mereka balik lari. Nah mungkin kata teman gue yang lain, si miskelnya usul, terus nggak suka anak-anak teriak, apalagi kan semua bahasa-bahasa kayak gitu kan. Tapi ya kita bersyukurnya waktu itu nggak sampai ada yang kesurupan kayak waktu gue SMP. Dan penampakan pun nggak ada. Cuma suara sama suara pun yang ngerasain 2 orang. Yeah. Dan sama ini poltergeist doang, pintu yang kayak gitu. Udah habis itu udah kita fine normal. Tapi emang iya ya, kalau misalkan ibu bapak kita atau orang-orang zaman dulu tuh selalu bilang kan, pada saat maghrib itu emang lu nggak boleh aktivitas apa-apa gitu kan. Jadi ya ada lah yang bilang tuh kalau misalkan lu keluar pada saat maghrib tuh ya, zaman dulu tuh nanti diculik kolong wewe, misko gitu ya. Jadi itu bisa diculik kayak gitu kan. Terus ya atau enggak gitu, karena ada kejadian juga ponakan gue sempat keluar waktu pas jam-jam maghrib itu. Ya ikut PMR dia. PMI. Nggak, jadi waktu itu bukan keluar sih, jadi ikut bokap gue gitu ya, naik motor gitu, pulang-pulang tuh nangis kayak gitu, biasalah. Jadi kayak diliatin ataupun mungkin bahasanya tuh kesambet gitu kan, ketempelan. Nah itu, jadi memang pada saat maghrib itu memang seharusnya sih banyak yang bilang jangan beraktivitas apa-apa gitu kan, ataupun makanya tuh kayak lu rame-rame terus ketawa ketiwi yang gitu-gitu. Nah itu ya itu sebenarnya peringatan juga sih kalau menurut gue. Itu menarik sih kalau ngomong soal ketempelan, karena gue pernah ngerasain tempelan. Nah ini settingnya tuh dulu banget. Jadi tahun 45 itu. Gila, berarti kalau kan 17an sekarang. Enggak, jadi waktu gue masih kecil, mungkin belum TK kali ya, umur 4-5 tahunan lah. Gue inget banget waktu itu di Jayapura. Jadi Jayapura waktu itu di tahunnya mungkin 2010 ke bawah ya. Itu hiburan yang ada di kala itu tuh cuma televisi doang. Jadi hiburan, belum ada HP, belum ada apa-apa, jadi cuma nonton TV. Nah waktu itu di rumah gue tuh di Jayapura tuh beberapa spot tuh emang gak dinyalain lampu, karena rumah gue tuh jadi nyokap gue tuh buka kayak tempat makan gitu kan, rumah makan gitu. Nah gue yang tempat makan itu emang sering dimatiin lampunya. Nah terus tempat gue nonton TV sama nyokap itu emang terang gitu ya kan. Terus gue lagi nonton TV, gue waktu itu nonton di waktu itu masih eranya ini ya, Metal Garden. Ingat gak lu? FC. Iya, gue waktu itu nonton, nyokap gue nonton itu. Dan ya udah gue di belakang nyokap gue aja. Jadi nyokap gue lagi duduk di lantai gitu, lagi nyantai. Terus gue di belakang nyokap gue sambil gue mainan deh, gue lupa gue main apaan. Bokap gue lagi di depan. Itu kondisinya sama malam juga. Jadi gue waktu itu tiba-tiba ada kayak hasrat dorongan ngelihat ke spot yang gelap tadi. Gue ngeliat ke spot yang gelap, gue tuh cuma ngelihat, ini kan gelap ya, tapi gue kayak bisa ngelihat ada kayak bayangan gitu loh, bayangan yang nyerupai bentuk orang gitu. Dan gue tahu itu kayaknya bukan manusia, karena yang tinggal di situ tuh ya cuma gue, nyokap sama bokap gue doang. Gak mungkin itu bokap gue juga kali. Gue cuma diem, gue ngeliatin, dan gue sadar kalau waktu itu yang gue lihat tuh sosoknya tuh menyerupai kayak pocong tapi hitam gitu. Poci. Iya, dan kayak gelap gitu. Gue gak ngeliat mukanya, gue cuma ngeliat kayak gelap doang.
di satu momen gue langsung meluk nyokap gue dari belakang dan gue nutupin muka gue ke punggungnya. Nyokap gue sih santai-santai aja, dia nggak tahu gue takut atau apa, tapi gue pegang yang kencang baju dia, terus gue lihat, gue masih ngintip, ternyata kok pocinya tuh pelan-pelan kayak mau ini, kayak makin nampak gitu loh, makin kebentuk kayak siluet tangannya, siluet muka dan lain-lain. Di satu momen gue sadar kalau wah anjir, ini serem nih. Waktu itu gue masih kecil kan, jadi bisa gue lakuin. Gue peluk nyokap, gue teriak, gue langsung manggil bapak gue, bapak. Saya sini nak, itu ternyata sih gue itu. Enggak, gue bilang teriak, bapak, gue teriak bokap gue, nyokap gue panik kan, apa nih bocah nih, apa nih? Gue digendong terus dikeluarin, diusir. Enggak, gue langsung bokap gue dipanggil, terus gue ditanya kenapa, terus gue ingat tuh, gue takut gitu. Ya udah, itu momen mungkin yang bisa dibilang tempelan ya, karena setelah itu gue sakit 3 hari. Setelah itu sakit. Iya, setelah itu gue sakit 3 hari, dan di Jayapura rumah sakit jauh ya. Yeah. Jadi gue posisi lagi demam, habis gue ngeliat itu panas, rumah sakit jauh, dan namanya orang lagi panas demam tuh kan gue melihatnya aneh-aneh ya. Udah tuh gue sakit tuh, ambil gue bilang takut gue sakit bukan karena badan gue, tapi gue takut ngeliat apa yang gue lihat. Tapi nggak ada yang bisa lihat gitu, karena kan karena kan banyak cuma lu doang tadi ya kan, yang bisa ngelihat itu gitu. Mungkin di next cerita sih, soalnya bokap gue tuh ada beberapa cerita juga waktu dia tugas. Bokap gue tuh ini ya, tentara. Jadi dia di Jayapura tuh mungkin ada beberapa cerita yang next ya kita ceritain pengalaman bokap gue di sana. Nanti lah temanya beda lagi nih. Beda lagi. Sekarang kita tema sekolah dulu aja. Itu waktu gue kecil. Nah, itu dari gue. Ada apa pengalaman waktu sekolah? Kalau gue sebenarnya, kalau gue ngalamin sendiri itu gue nggak pernah gitu ya. Cuma beberapa temen sekolah gue nggak begitu dekat sih sama dia gitu ya. Cuman beda kelas juga, itu sempat emang ada cerita, cuman tidak blow up. Cuma kalau misalnya teman sekelasnya itu pada tahu gitu. Jadi nih temen gue ini dia punya, mungkin kalau orang bilang sekarang sixth sense ya, atau ya orang pintar. Betul. Einstein. Ya sebenarnya gini, kalau misalkan lu bisa melihat sesuatu itu sebenarnya bukan suatu kelebihan gitu. Sebenarnya itu adalah suatu kekurangan gitu. Itu ada jin ya. Betul. Jadi itu yang gue tahu ya, dapat informasi yang benar itu tuh sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah, kejadiannya itu adalah, jadi ada satu teman gue, bukan si ini, katakanlah namanya Reni lah ya. Nah, si Reni ini yang bisa punya sixth sense itu gitu. Nah, ada lagi satu lagi ini si, ya kita bisa bilang Susi lah gitu ya. Nah, si Susi ini tiap hari tuh capek mulu gitu. Bayang gak lo? Capek, pundaknya tuh sakit banget gitu, berat gitu. Padahal dia nggak tahu, dia nggak mau ngapain segala macam gitu kan. Sampai akhirnya udah nih dia selalu ngeluh, sakit banget sih ini gue, pundak gue gitu kan, segala macam. Mungkin ngiranya habis olahraga kali segala macam gitu kan. Terus sampai akhirnya si, tadi gue namanya siapa ya? Si Reni. Nah, si Reni kan dia punya sixth sense gitu ya. Nah, akhirnya dia tuh ngelihat gitu loh, ternyata teman gue ini ada ketempelan gitu. Nah, tempelan tahu di mana? Di pundaknya. Gitu. Jadi duduk nih dia. Dia duduk di pundak ya. Betul, duduk di pundaknya. Nah, dia kan nggak mau bikin heboh lah ya. Sampai suatu ketika itu dia masuk ke kelas dan ketemulah dengan si sosok yang nempatin temen gue ini, si Susi ini gitu. Si Susi, Reni kan yang bisa itu, sixth sense kan. Nah, udah saat itu keadaan kelas itu udah kosong. Jadi dia masih sama si sosok ini. Oh, berarti dia sendirian tuh? Sendiri, karena dia butuh conversation gitu sama si sosok ini gitu. Gila banget conversation. Nah,
Pokoknya dia nanya-nanya lah gitu. Akhirnya nih ditanya lah, kamu kenapa gitu? Kok ganggu teman saya gitu? Ternyata ini sosoknya adalah anak kecil. Oh, biasanya anak kecil kan ngajakin main kan? Tuh ngajakin main. Nah ini kok tiba-tiba dia naik ke pundaknya gitu kan? Pantesan itu, ini kan kayak film beneran. Jadi emang ada beberapa orang itu yang mengalami hal sama, kayak film apa waktu itu gue lupa judulnya tuh, film Thailand itu pokoknya itu kan yang cewek itu loh di atas itu kan. Ada. Nah modelnya sama kayak gitu. Cuman ini anak kecil gitu kan. Nah memang dia adalah penghuni di sekolah gue ini gitu kan. Salah satunya ini bocil gitu. Ditanya ini enggak bukan bocil FF ya. Ditanya ini enggak Honda Kawasaki. Ya lu tau gak sih yang scary movie yang Jual dong. Kebetulan bukan orang Jepang ini ya. Next lanjut. Sampai mana tadi ya? Oke. Nah ya udah diajakin. Kan ditanya kan, kenapa gitu kan? Kok suka sama temen saya gitu kan? Ya cerita, ngasih tahu. Iya, aku suka sama kakaknya karena kakaknya pakai minyak telon. Oh anjir. Nah untuk yang suka pakai minyak telon ya gue nggak tahu lah ya gitu kan. Kebetulan nih anak kecil ini suka minyak telon gitu. Mungkin ingetin dia pada zaman mungkin dia waktu dulu dia mungkin selesai mandi dipakai minyak telon sama ibunya segala macam, akhirnya dia suka gitu kan. Dan mungkin sampai dia meninggoy gitu. Mungkin dia teringat itu, nah dia mungkin keingat lagi dengan masa lalunya, mungkin jadinya seneng sama teman gue ini suka pakai minyak telon sehabis olahraga segala macam gitu. Sampai akhirnya nih si Reni ini ngasih tahu Susi, udah mulai besok jangan pakai minyak telon nih gitu. Sampai sekarang dia nggak pernah pakai minyak telon. Gitu. Udah sampai dia udah nggak pakai, nih anak kecil ini udah nggak ingin lagi. Gitu. Oh jadi waktu dia udah nggak pakai minyak telon tuh udah nggak ada tuh. Mungkin dia ganti jadi minyak tawas. Agak bebe. tapi temen si Susi ini sampai sekarang tuh indra keenamnya masih maksudnya masih kebuka. Nah, gue kayaknya sih masih. Karena kalau misalkan itu kan bawaan dari lahir ya mungkin. Enggak juga sih. Bisa juga karena lu latihan bela diri segala macam tuh sampai mungkin bisa kebuka otomatis, tahu gue nih. Nah, cuma kalau misalkan dia itu bawaan dari lahir katanya. Jadi memang udah dibuka lah gitu. Jadi dia bisa melihat hal itu. Ada satu teman gue cowok juga bisa dia kebuka tuh. Dan itu mereka bilang sekolah juga. Kuliah kalau lagi kuliah. Cowok. Yang cowok ini teman kuliah, yang kalau cewek ini teman sekolah SMA. Nah, gue nggak tahu keadaan dia sekarang gimana, tapi setahu gue sih kayaknya masih. Karena ada kejadian juga waktu itu tuh sempet mereka tuh satu kelas itu, karena kelasnya beda sama gue, jadi diceritain teman-teman gue yang sekelas dia itu. Jadi waktu itu tuh kejadiannya dia mau foto. Kan biasa akhir tahun kan lo akhir sekolah itu lo ya kan. Terus fotonya kan dengan tematik kan. Nah tematik kelas mereka ini adalah perjuangan. Jadi kemerdekaan segala macam. Lo tahu lokasinya di mana? Fathahillah. Mentalnya salut sih. Nah ya kan, habis itu udah, cuma dari jauh-jauh hari dia tuh kayak ada yang remind dia kalau jangan ke sana, jangan ikut. Kalau lu ikut terjadi sesuatu sama teman-teman. Kalau dia ikut, oke. Dia nggak ikut sama sekali. Dan teman-temannya aman. Gitu. Karena fotonya itu memang mereka pada foto di bawah itu di Fathahillah. Kalau lu pernah ke Fathahillah, itu kan luas ya. Terus di bawahnya tuh emang bekas penjara. Tahu tuh. Nah itu tuh dalam keadaan siang aja tuh kadang mungkin terdengar suara-suara yang teriakan segala macam. Gitu. Kadang hawanya agak gloomy juga sih. Kadang. Cuma temen lu itu berarti, gue penasaran di buku kenangannya tuh gimana ya dia? Foto doang.
Oh, cewek udah sendiri aja. Atau kalau misalnya nggak ada biasanya di Iya, tanda tanda di gitu, crop kan. dihitam gitu. Jadi emang dia nggak ikutan foto. Tapi temen-temennya tahu nggak kalau dia nggak ikut karena alasan itu? Dia biasanya nggak mau bilang. Oh iya sih ada. yang Bilangnya gitu itu ya. terakhir pada saat udah selesai, biasanya gitu. Karena kan biasanya tuh ada temen yang udah lah nggak apa-apa. Teman-teman yang biasanya mati duluan tuh kalau di film. Udah lah nggak apa-apa naik kereta aja. Bener. Itu kayak Final Destination ya. Iya sih. Lu udah tahu, cuman lu jadinya nggak ikutan gitu. Tapi dia bisa ini nggak sih? Ya biasanya kan orang-orang kayak gitu kan kelebihannya masing-masing ya. Ada yang bisa melihat masa lalu, ada yang bisa melihat masa depan. Nah, temen gue ini apa? Dia bisa melihat masa depan gitu. Setahu gue sih enggak. Dia cuma bisa melihat sosok aja. Oh, oke. Dan yang tadi doang ada yang membisikkan dia sih. Gitu. Karena kalau misalnya dia ikut katanya tadi sesuatu sama temennya gitu. Gue nggak tahu ya apakah itu ancaman atau gimana gitu kan. Ya kadang gini sih, kalau misalkan orang kayak gitu kita percaya nggak percaya ya sampai kita mengalami sendiri kan. Iya, iya. Nah, cuma kan kita juga nggak mau ngalami sebenarnya gitu kan. Maksudnya males juga gitu kan. Lu ada cerita lagi nggak sama sekolah? Sama nih sekolah apa nih? SMP, Ah, SMA, bebas lah, apa kuliah? SD gue udah lupa. Gue udah SD udah terlalu lama ya. Ngalamin berapa tahun lalu? SMP Karena gue siapa sih dulu SD? Dendles apa? sekolah rakyat gue. Udah pokoknya SMA yang tadi itu terus enggak sih ya, paling kuliah masuk sekolah gak kita? Udah beda ya? Ya sama sih, sama aja kan tetap apa pendidikan juga. Berarti nggak apa-apa nih gue. Nggak apa-apa, Nah, kuliah. ada kalau misalkan di kampus, Lalu, oh iya, kampus lu ciri-cirinya ada di mana nih? di tengah kota. Gila, di tengah kota gitu. Pokoknya kampusnya tengah kota, di sekitar situ lah. Gue nggak bisa nyebut namanya juga. Dekat kantor kita juga. Dekat kantor kita. Dekat kantor kita. Nah, itu sih gue juga nggak ngalamin kejadiannya gitu ya. Cuma beberapa, wah ini banyak banget sih sebenarnya. Emang kampus lu tuh ini maksudnya seru. Setahu gue kan, maksud gue fun aja sih. Hawanya itu agak gini. Kampus gue tuh kan udah lama juga gitu ya. Bangunannya bangunan lama. Jadi apa namanya? Adalah gitu ya. Kan gue juga nggak cari tahu sih itu bekas apa dulu gitu ya di atas di lahan itu gitu kan. Nah, kejadiannya itu ini juga kayak difilmin deh menurut gue. Oh iya? Ya, ada film baru itu tentang dosen segala macam. Oh, Nah tapi itu kayaknya kejadian di beberapa universitas itu ada aja nih kejadian kayak gitu. kompilasi. Iya Oke. sama gitu. Jadi mungkin dia mengangkat cerita dari situ gitu ya. Ternyata emang itu beneran gitu. I see. Oke. Jadi pada saat cuma bedanya itu adalah kok gue jadi merinding. Adalah bukan dosennya, tapi mahasiswanya. Jadi waktu ada pelajaran satu mata kuliah, ini juga dari cerita tentang kampus, teman-teman gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi ada satu mata kuliah gitu, dosennya masuk segala macam dan nerangin segala macam gitu ya. Gue mau muntah. Terus saat dia ngejelasin semuanya, dia lagi ngejelasin mata kuliahnya, tiba-tiba ya biasalah kalau dosen kan nanya gitu kan. Nah dia melihat lah tuh ke atas gitu ya. Dosennya nih. Si dosen ini nanya ke atas. Nah kebetulan nih satu cewek ini memang Indigo. bukan, satu cewek ini itu berbeda sama yang lain secara pakaiannya. Dia paling menyolok, jadi pakai merah waktu itu. Oke. Terus dia nanya, coba kamu yang pakai baju merah, dia pakai baju merah gini-gini. Anak-anak di situ pada bingung. Siapa pak gitu? Nggak ada. Iya kamu itu kan. Terus nggak ada yang ini, nggak ada yang nyadar juga kan? Saya nggak ada pak gitu. Oh, langsung dia nyadar gitu. Karena emang beberapa kali itu sering penampakan di dalam kelas gitu. Sampai akhirnya udah si dosen menutup kelasnya lebih cepat. Mungkin ini kali ya, Corin almarhumah tuh masih kebayang-bayang waktu zaman waktu dia Di kuliah gitu ya.
momen paling excitednya kali ya waktu Bisa kuliah jadi. itu kan. Ya gue pernah dengar sih kalau misalkan seorang meninggal itu kan pada saat dia memang lagi apa ya, momen yang dia paling Yang ingat berulang gitu lah ya, iya ulang gitu juga. gitu kan. Nah mungkin ya sama kayak dia dari si anak kecil itu kan momen dia pada saat dia pakai minyak telon kayak gitu kan. Terus yang ini juga kuliah mungkin pada saat dia ikut kuliah gitu kan. Nah hanya lagi jadi pada saat itu Oh ini nggak sekali doang nih berarti. enggak sekali. Oh, Jadi dan beda tempat. ah, Nah beda tempatnya itu adalah jadi ini biasa toilet. Toilet itu emang paling ini ya. iya. Nggak tahu kenapa ya di kantor, di sekolah ataupun di apa kampus gitu Iya. pasti toilet itu jadi yang kayak tempat utama gitu Iya. untuk bersarangnya mereka. Hmm. Jadi kejadiannya itu ada satu cewek, dia anak kampus, dia pengen ke toilet gitu kan. Nah, pada saat ke toilet udah nih dia kan ya biasalah cuci tangan segala macam gitu kan. Terus dicuci tangan, terus juga cuci muka juga gitu kan, basuh mukanya gitu kan, Terus bersih. dia ambil sabun mandi. Terus tiba-tiba dia ambil odol gitu. Kira nggak pulang, mahasiswa badi. Nggak, jadi dia bersihin doang lah gitu ya. Pada saat itu bersih, ya biasa kan di depan ada kaca gitu kan. Iya. Nah pada saat dia ngeliat gitu, lu tau apa yang dilihat dia? Cewek lain. Enggak, dia ini rambutnya panjang. Padahal dia rambutnya. Iya, yang cewek yang yang Oh. anak kampus ini rambutnya kan panjang, terus diurai. Pas dia ngeliat kaca, itu rambutnya kering, diikat, Oh diikat ponytail gitu. ponytail. Padahal dia yang nggak diurut. Eh, Tapi mukanya bukan dia. bukan. Jadi bayangin gak ada bayangin munculnya itu. Bajunya berarti beda juga dong. Iya, Wah shock sih, sendirian lagi. sendirian. Terus tahu gue tuh kampus apa toilet di kampus kan lebar ya, apa besar Iya. ya. Dan dia sendirian, wah Dia sendiri kan, habis itu langsung ya udahlah kabur lah. aneh sih. Gitu. Itu sering banget kejadian tuh yang gitu. Jadi menyerupai Ya, gitu. ini masih ada tenaga ya buat kabur, biasanya kan Pingsan. stun stun terus dia pingsan. Gokil sih. Itu sih cerita beberapa cerita. Gua nanti gue inget lagi agak lupa gue. Ya udah. Dari ya kita masih banyak sih cerita-cerita lain, tapi mungkin nanti temanya ganti-gantian dia. Nanti kalau ada rezeki kita undang bintang tamu. Bintang tamunya siapa? Nggak tahu Nggak tahu. Ya mungkin teman-teman kita juga mau aja. Tapi mungkin kalau misalkan dulu pada kalau misalnya denger ini mungkin ada cerita apa tentang di sekolah penting, gitu ya penting. yang baru-baru ini terjadi. Kalau kita mungkin gua udah lama. Jadi, kalau Valen mungkin ya baru-baru juga gitu ya. Cuma kalau misalnya untuk dulu pada kalau misalnya ada cerita seputar misteri atau hal gaib yang ada di sekolah. mungkin di tempat kerja kali ya. Tempat kerja tuh apa mungkin lebih relate kali ya ke apa teman-teman kita atau orang-orang seumuran kita kan. Kantornya apalagi yang shift malam, entah itu kayak security atau yang kerja di pabrik apalagi. Biasanya sering tuh ngalamin Ya, gitu. sering juga. Ya mungkin bisa share-share juga gitu ya. Kalau Iya. misalnya ada sekolah ya bisa share juga. Cuma kalau misalnya memang ada di kantor, nanti kita nextnya mungkin office ya temanya. Ya office. Nanti kita temanya office itu banyak banget karena kayak ya kita udah pindah kerja. Udah banyak. Ya, Oh iya bener, wah Iya, banyak banget beneran. Iya, bener. Dan ini beneran real. Gitu. Jadi ya stay tune. Tunggu podcast kita selanjutnya. ya, bye bye. Bye. See you.